Karena hidup kita ini sementara. Itu sebab kita mau dioles dengan abu, mengingatkan bahwa kita ini datangnya dari abu, kembali kepada abu. Pembacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang beginilah sabda Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal kerana hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu kerana tanahnya, dan menaruh belas kasihan kepada umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan pengantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa kerana kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu, supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau.
camkanlah. Saat inilah saat perkenanan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Janganlah kau tegarkan hatimu, dengarkanlah suara Tuhan pada hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, malam ini kita sudah mempersiapkan diri kita masuk dalam masa puasa dan pantang atau masa prapaskah selama 40 hari. Dengan ditandai dengan abu suci nanti, itu adalah ungkapan kerelaan kita, pengakuan kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang lemah, selalu jatuh dalam dosa, dan kita mau mengambil sikap tobat selalu. Saudara-saudari, dalam masa prapaskah ini juga, saudara-saudari katekumen, saya harap ada di sini, hadir di sini pada malam ini. Saudara-saudari katekumen, inilah kesempatan bagi kamu untuk mempersiapkan diri supaya benar-benar terbuka, mau mengikut Yesus dan mengikut Dia, kerana mengenal Dia, kerana mengasihi Dia, kerana mentaati Dia, bukan kerana lulus. Memang lulus itu penting, tetapi luar daripada lulus, yang penting sekali ialah kita mengenal Yesus, mengasihi Yesus, dan mengikuti Dia walau apapun. Juga dalam kesempatan masa prapaskah ini, saudara-saudari, kita yang sudah dibaptis, mungkin sudah lama, mungkin baru juga, tetapi inilah kesempatan bagi kita memeriksa, melihat introspektif, introspeksi pada diri kita sendiri. Sejauh mana komitmen kita dalam hidup kita sehari-hari mengutamakan kesatuan kita dengan Yesus, kesetiaan kita kepada Dia dan kehendak-Nya, dan taat dikuduskan oleh sabdanya tiap hari. Biasanya saudara-saudari, pada masa puasa dan pantang ini, kita selalu mendengar orang puasa dari daging, dan kalau tersilap makan daging hari 5, bawa ke pengakuan. Tetapi saudara-saudari, sebenarnya sepanjang masa puasa dan pantang ini, fokus dan keutamaan kita ialah bagaimana kita memperbaiki, membaharui, memantapkan kesatuan, kesetiaan, dan kekudusan kita kepada Yesus. Itulah yang penting. Karena kita tahu dari pengalaman, walaupun kita sudah dibaptis sekian lama, walaupun kita sudah membuat komitmen, lebih-lebih di dalam membangun keluarga sebagai suami, bapa, sebagai istri, ibu, tapi kita tahu banyak kali kita gagal karena kelemahan, karena dorongan-dorongan dosa. Kesatuan kita dengan Yesus juga selalu kita lupa, selalu kita tidak utamakan karena kita sibuk, misalnya. Itu alasan kita. Jadi inilah kesempatan bagi kita untuk memeriksa sejauh mana kesetiaan kita kepada kesatuan dengan Yesus, kesetiaan kita kepada kehendak-Nya. Apakah benar-benar kita sudah setia kepada janji-janji baptis kita? Selain daripada memang puasa itu maksudnya jangan mementingkan diri sendiri, jangan keterlaluan dalam segala hal makan dan minum,
inilah kesempatan bagi kita untuk mengenakan disiplin pada diri kita. Karena tanpa disiplin kita tidak akan dapat membangun iman juga. Tanpa disiplin kita tidak akan hidup sehat, ya. Jadi saudara-saudari, marilah sama-sama kita menggunakan kesempatan masa puasa dan Pantang, masa Prapaskah ini untuk lebih fokus kepada relasi, kesatuan, kesetiaan dan kekudusan kita dengan Yesus setiap hari. Dan dengan ditandai abu nanti itu mengingatkan kita bahwa ya Tuhan memberi kita kesempatan demi kesempatan, tetapi jangan bilang tunggu. Firman Tuhan mengatakan tadi, hari inilah hari yang tepat. Jangan tangguh-tangguh. Karena hidup kita ini sementara. Itu sebab kita mau dioles dengan abu, mengingatkan bahwa kita ini datangnya dari abu, kembali kepada abu.